Orangnya pali pali guys, pali. Kita kalau kerjanya loyo itu pasti dimarah-marah. Yo guys, come back to my channel. Orang Kalimantan sing bahasane campur aduk. Enjoy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami. Kali ini saya akan membahas tentang ketidaknyamanan ataupun masalah-masalah yang kalian hadapi ketika tinggal di Korea Selatan ataupun bekerja di Korea Selatan. Seperti yang kalian tahu, setiap tahunnya CTKI Korea itu semakin bertambah, peminatnya semakin banyak. Per tahunnya yang daftar itu puluhan ribu, sedangkan yang diterima ataupun kuotanya itu nggak ada berapa persennya, nggak ada separuhnya, ya sedikit. Seperti angkatan saya dulu itu yang daftar itu 24.000, sedangkan yang diambil itu cuma 7.000. Berhubung kotanya yang sedikit, peminatnya banyak, itulah yang membuat proses ke Korea itu yang sangat sulit, memakan waktu yang lama, tidak mudah, perlu perjuangan yang keras. Namun meskipun kalian sudah lulus ujian MS Topik, ujian skill test, terus sudah prelim dan terbang dan kerja di Korea Selatan, kalian masih menghadapi masalah-masalah seperti yang akan saya sebutkan berikut ini. Apa itu masalahnya? Simak terus video ini sampai selesai. Masalah yang pertama yang kalian akan hadapi itu adalah tentang beribadah, ya, yang muslim ataupun yang dari non muslim. Kalau yang muslim itu terutama untuk sholat 5 waktunya itu akan terbengkalai kalau tidak mendapatkan pabrik yang mengerti tentang kita, itu susah. Mau izin sembahyang kadang-kadang ada pabrik yang tidak membolehkan. Tapi kalau kebanyakan, kalau kita bisa ngomongnya, kita bisa nego sama bosnya, insya Allah bisa dikasih waktu untuk sholat, untuk beribadah. Tapi kebanyakan kalau apalagi pabriknya nggak ada seniornya, kalian pertama datang di situ, kalian untuk bilang jido untuk sholat itu kadang-kadang pabrik masih bisa menolaknya. Sampai ada pengalaman dari teman saya itu, sampai dia sholat nggak boleh, dia langsung pulang. Dia pulang, besok lagi mau sholat nggak boleh, marah-marah lagi sama mandornya, sama bosnya. Terus dia pulang, tapi sekali setelah kebandelannya dia tetap sholat, tapi kelamaan alhamdulillah boleh diizinin sholat. Semoga kalian nanti kalau sudah berangkat ke Korea Selatan mendapatkan pabrik yang mengerti tentang agama kita, bisa memberi toleransi tentang ibadah kita, bisa mengertiin. Kadang-kadang juga waktu hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu juga kita tidak boleh diizinin untuk libur, untuk sholat Id ataupun sholat Jumat, ya. Soalnya apalagi pabriknya masih ramai, banyak kerjaan, itu tidak diperbolehkan. Tapi biasanya dari KBRI itu memberikan surat untuk para TKI. Nah, surat itu nanti disodorkan ke bos kita atau komander kita, insya Allah kita boleh diberi libur untuk sholat id. Yang kedua itu berhubung kita ini diambil dari Indonesia, sedangkan kita dari Indonesia itu tidak membutuhkan biaya yang sedikit, ya. Biayanya ya lumayan banyak untuk mengambil tenaga kerja asing dari orang-orang Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, itu membutuhkan biaya yang sangat lumayan. Nah, mungkin dari itu kita kerjanya disuruh cepat-cepat. Bahasa Koreanya pali guys, pali. Kita kalau kerjanya loyo itu pasti dimarah-marah. Jadi disuruh cepat-cepat kerjanya itu, serba cepat-cepat kerjanya. Apalagi kan mandornya yang galak itu, wah, kita loyo sedikit, kita lembek sedikit kerjanya langsung cepat ya. Pali guys, pali mah. Sering kayak gitu. Jadi jangan kaget ya kalau pertama kali datang ke Korea itu pasti disuruh kayak gitu cepat-cepat. Kita nggak ngerti kerja, kita masih nggak ngerti kerja, tapi sisi sana mandornya itu wah suruh cepat-cepat. Terus kadang kalau kita salah sedikit marah-marah, begitulah kerja di Korea, tidak enaknya. Masih banyak lagi belum. Terus yang ketiga ini disiplinnya sangat kuat orang Korea. Kita telat sedikit itu dimarah, pokoknya benar-benar disiplin. Karena latar belakang orang Korea dulu itu banyak juga yang merantau ke negara-negara maju seperti Inggris, Amerika. Dulu orang Korea itu
aslinya dulu juga merantau seperti kita ini, tapi dia merantau itu tidak sekedar merantau, belajar ilmunya, teknologinya, sehingga dikembangkan di Korea sini, sehingga sekarang Korea ini sangat maju ya, banyak pabrik-pabrik industri di sini, sehingga banyak negara-negara yang banyak orang-orang dari orang asing yang kerja di negara Korea ini. Jadi jangan kaget kalau sampai di sini itu orang Korea itu disiplinnya sangat kuat. Terus nomor 4 itu penghasilan tidak stabil, tidak pasti. Masih belum, sabar dulu, jangan salah paham. Ya, di Korea, kerja di Korea itu terkenal gajinya sangat besar kalau lemburannya normal. Tapi kebanyakan pabrik di Korea itu mayoritas, ya tidak semuanya, tapi kebanyakan itu raminya tuh musim-musiman. Kebanyakan itu 6 bulan sepi, 6 bulan rame, 6 bulannya rame, 6 bulannya sepi. Tapi kadang-kadang cuman di musim dinginnya sepi, tapi musim-musim yang lainnya itu rame. Ada juga di musim panasnya sepi, tapi di musim-musim lainnya itu rame. Jadi itu pasti kebanyakan ada berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan, kadang-kadang sampai 6 bulan itu keadaan pabrik itu sepi. Misalnya di musim panas, pabrik yang membuat penghangat itu pasti sepi karena nggak ada orang yang pesan kan, nah jadinya sepi gitu. Seperti di musim dingin, pabrik-pabrik yang membuat kulkas, pabrik Sacil yang membuat kulkas itu sepi, soalnya orderannya nggak ada. Siapa juga di musim dingin mau beli kulkas kan gitu, kulkas ataupun kulkas AC juga kayak gitu. Pokoknya yang pabrik yang berkaitan dengan musim itu pasti kebanyakan tidak stabil dia. Tapi meskipun demikian, gaji pokoknya itu saja sekarang udah 20 jutaan. Jadi kalau nggak ada lembur pun ya alhamdulillah sudah di atas rata-rata daripada kita kerja di Indonesia. Gajinya ya tahu sendirilah, kita tidak mau ibaratnya membandingkan, tapi tahu sendirilah. Kalau kalian sudah sampai Korea, alangkah baiknya kalian banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus nomor 5, kalau kita kerja di Korea ini, meskipun kita di kampung halaman kita ada insiden ataupun ada hal penting, kita tidak boleh sembarangan cuti. Karena di sini kita terikat kontrak. Kalau bosnya tidak tekan tanda tangan ke kita sudah ada kontrak. Kalau kita mau cuti itu tidak sembarangan. Apalagi pabriknya rame terus, itu mau cuti itu susah. Kita harus debat-debat dulu, harus ibaratnya negosiasi sama bos baru bisa cuti. Tapi tidak semua pabrik seperti itu. Kebanyakan ibaratnya pabrik itu ada yang ngasih toleransi, kalau orangnya cukup kita bisa bergantian cuti, minimal 2 tahun sekali ataupun 1,5 tahun sekali. Tapi mau cuti juga biayanya tidak sedikit, minimal 50 juta itu pasti habis. Kalau cuti dari Korea ke Indonesia itu pasti udah habis 50 juta kalau untuk cuti. Jadi kalau mau cuti dipikir-pikirkan dulu, soalnya kalau kita cuti mengeluarkan biaya yang banyak, belum pengeluaran di rumah, tiket pesawatnya, terus kita selama cuti itu tidak digaji. Beda kalau misalnya di Indonesia, karena pabrik ada kalau kita cuti 2 minggu itu gaji masih jalan, tapi kalau di sini tidak digaji. Terus yang nomor 6 ini tentang kehalalan makanan. Kita mau makan itu, apalagi kita mau liburan, kalau tidak banyak orang asingnya di situ, itu warung Indonesia itu jarang. Jadi mau makanan Indonesia itu jarang. Terus kalau kita mau pergi keluar itu makan makanan, hati-hati tentang halal dan haramnya. Itu kue, snack itu bisa dibaca dulu, Indomie itu bisa dibaca dulu kandungan komposisinya itu ada 2G goginya atau tidak, daging babinya atau tidak, itu harus benar-benar teliti. Apalagi yang seperti kita orang muslim, kita harus berhati-hati tentang makanan. Tapi tidak sebagian orang menyepelekan ini, tapi ini saya mengingatkan untuk kalian yang pengen kerja ke Korea, harus kalian pikirkan betul-betul. Tidak sedikit untuk kawan-kawan yang di sini kalau kerja di pabrik itu
pengen makanannya benar-benar halal, kita masak sendiri. Seperti saya masak sendiri, minta uangnya diganti sama bos. Bos, saya pengen masak sendiri, uangnya dikasihkan aja dimasukin aja ke gaji, jadi uangnya buat kita belanja buat masak sendiri. Itu lebih nyaman. Kalau pabriknya sama asramanya itu dekat, sama apartemennya dekat, tapi kalau jauh ya apa boleh buat, kita nggak bakal bisa. Tapi kebanyakan kalau di pabrik di Korea, kalau programnya resmi G2G itu kebanyakan pabriknya dekat sama asrama. Tapi ada juga yang jauh, banyak juga sih yang jauh, tapi kebanyakan ya dekat lah. Nomor 7 tuh sering selisih paham sama orang Korea. Tidak dipungkiri gaji karyawan yang biasa orang Korea sama orang asing itu gajinya sama. Jadinya kita sering selisih paham. Terlebih kita keterbatasan bahasa, kita ngomong ini, yang sana juga tidak mengerti, yang sana ngomong betul, kita tidak bisa mencernanya, itu kita sering selisih paham di situ. Kadang-kadang ya banyak juga orang-orang Korea yang iri karena gajinya disamakan. Itu yang tahu sendirilah, orang asing sama orang tempatan, orang asli orang Korea gajinya sama. Tapi kebanyakan orang-orang Korea yang ibaratnya yang berpendidikan ataupun itu pasti dia di Korea itu pabrik Korea dia punya jabatan dan paling ya di kantor. Kalau di pabrik itu mungkin orang-orang yang baru bekerja ataupun yang belum punya pengalaman baru kerja di pabrik-pabrik seperti kita. Terus nomor 8 itu kita tidak bisa pindah pabrik seenaknya, meskipun kadang-kadang kita dalam 3 tahun kontrak pertama itu kita memiliki batas pindah 3 kali. Tapi kalau pabriknya itu benar, terus dia tidak mengasih tanda tangan, meskipun kita pindah karena gara-gara tidak betah, itu kita tidak bisa pindah seenaknya karena dia memiliki kontrak kerja, kita memiliki kontrak kerja. Jadi kita tidak bisa pindah sembarangan, terkecuali kalau pabriknya nakal, terus pabriknya hitungan gajinya tidak benar, terus ada kekerasan kerja, terus hal-hal yang merugikan kita secara prinsip, itu kita bisa menggugat dan kita bisa minta pindah. Sedangkan di Korea juga perlindungan tenaga kerja orang asing itu ada shelternya sendiri, ada tempat-tempatnya. Jadi setiap daerah itu kita bisa mengadu di situ. Jika kita ada masalah tentang pekerjaan, kita bisa mengadu, ini masalah seperti ini, saya bisa pindah apa enggak, nah gitu. Kalau misalnya tidak mentok-mentok tidak bisa pindah, kita bisa mencari alasan yang sekiranya bisa pindah. Itu banyak caranya ya, nanti bisa saya bahas di video-video berikutnya. Jadi kalau kita pengen pindah ke kerah, tidak betah kerjanya, nggak enak, nggak nyaman, itu tidak bisa buat alasan kerja untuk kita pindah pabrik yang lain. Tapi kalau alasannya tepat, itu insya Allah bisa pindah. Terkadang meskipun pabriknya nakal juga, itu kadang-kadang karena dia merasa merasa sudah mengambil kita dari Indonesia, mengeluarkan kita biaya banyak dari Indonesia untuk ke Korea, itu bosnya kan mengeluarkan biaya. Jadi kita pertama datang, meskipun pabriknya hitungan gajinya tidak benar ataupun melakukan kesalahan yang lain, itu kadang-kadang pindah pun masih dipersulit. Makanya di Korea itu juga ada pengacara orang asing, pengacara yang membela orang asing untuk pindah pabrik, tapi kita bayar, yang nominalnya juga tidak sedikit. Terus yang ke-9 ini tentang fisik kita ya. Berhubung di sini musim iklim itu berganti-ganti, ada musim panas hujan, ada musim panas, musim dingin, terus gugur, semi, itu iklim itu bergantian, bergonta-ganti, cuacanya berganti-ganti, itu suhu tubuh itu juga tidak stabil. Jadinya kita itu sering ngedrop, apalagi pergantian musim panas ke musim gugur, terus musim dingin, itu kebanyakan orang-orang ngedrop. Tapi yang nggak terlalu parah lah, yang mungkin ya meriang-meriang, badannya panas, itu sering terjadi. Makanya kalau ke Korea itu fisiknya harus benar-benar dijaga, karena di Korea ini benar-benar mental dan fisik yang dibutuhkan. Kerjanya minimal ibaratnya itu di atas 8 jam kerjanya, itu membutuhkan membutuhkan fisik yang betul-betul sehat.
Tidak sedikit orang yang musim dingin itu pertama datang itu mimisan, mukanya pecah-pecah, perih-perih, tangannya ini panas, perih. Itu tidak menutup kemungkinan banyak yang terjadi seperti itu. Dan juga kalau yang tidak kuat kerja, terus mentalnya lemah, dibentak marah, dibentak nangis, ibaratnya itu nggak sedikit yang minta pulang. Habis datang ke sini tiba-tiba minta pulang karena tidak betah. Jangan lupa di subscribe, like, and comment guys. Saya akan membagi sekilas info-info tentang Korea, prosesnya, tip-tip bagaimana kalian bisa bekerja ke Korea. Kalian jangan tidak sampai subscribe ya. Oh ya, di subscribe. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.